Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatima Azahra dan teman saya M. Ali Rahman. Kami dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang bisa dicoba dengan sistem kardiovaskuler yang merupakan sistem peredaran nutrisi dan zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh dan sebaliknya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada manusia dengan kompetensi dasar 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Indikator pencapaian dari kompetensi dasar tersebut adalah mengidentifikasi komponen darah, organ-organ pada sistem peredaran darah, serta jenis peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran dari materi dan indikator tersebut adalah 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen darah. 2. Peserta didik mampu menyebutkan organ-organ dalam sistem peredaran darah. 3. Peserta didik mampu mendeskripsikan proses peredaran darah manusia. 4. Peserta didik mampu membedakan peredaran darah besar dan kecil. Materi sistem peredaran darah kali ini kita akan membahas beberapa hal di antaranya. 1. Komponen darah. 2. Alat transportasi manusia. 3. Macam-macam peredaran darah. Pada materi sistem peredaran darah kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang komponen darah. Sebelum itu, kalian tahu tidak apa itu darah? Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama. Dua komponen utama tersebut diantaranya adalah plasma dan elemen seluler. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Apabila darah yang terdapat di dalam tabung reaksi disentrifugasi atau diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian dasar tabung, sedangkan plasma darah berada pada bagian atas. Darah sendiri tersusun atas 55% plasma darah dan 45% lagi terdiri dari sel-sel darah. Secara normal, lebih dari 99 sel-sel darah tersusun atas sel darah merah atau eritrosit dan sisanya tersusun oleh sel darah putih atau leukosit dan keping darah yaitu trombosit. Plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air, 2 dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein-protein yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut protein plasma. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain dari makanan, mineral, hormon, antibiotik, dan zat sisa metabolisme, urea dan karbon dioksida. Sel darah merah eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat dengan bagian tengahnya cukup bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki sel warna merah pada sel darah merah disebut padanya membentuk
hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu proses yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah 1 mm kubik, kurang lebih sekitar 1 tetes. Dari terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, hingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin. Sel darah putih leukosit berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amiloid dan mempunyai inti. Karena sel darah putih tidak sebagaimana sel darah merah, setiap 1 ml darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm, darah disebut sebagai kondisi leukopenia. Jika jumlah leukosit melebihi normal di atas 9.000 sel per 1 mm disebut leukositosis. Keping darah trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak granular. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 per 1 mm darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5-9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses pengeringan luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah membeku. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana proses pembekuan darah terjadi? Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka menutup dan darah tidak menetes lagi. 2. Alat transportasi manusia. Alat transportasi manusia sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga pembuluh kapiler. Alat transportasi manusia yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan bagian tubuh manusia yang terletak dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung sendiri memiliki fungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna yang terdiri dari 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Jantung sendiri terbungkus oleh perikardium yang terdiri dari 2 lembar yaitu lamina penistalis di sebelah luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Selain itu, jantung juga memiliki 2 katup, yaitu katup anterioventrikular atau valvula bicuspidalis dan katup semilunaris atau katup aorta dan pulmonalis.
katup anterioventrikuler atau valvula bicuspidalis terdapat di antara serambi dan bilik jantung. Fungsinya mencegah aliran dari bilik ke serambi selama sistol. Sistol merupakan penguncupan jantung akibat kontraksi dari otot jantung. Sedangkan katup semilunaris atau katup aorta dan pulmonalis berbentuk seperti bulan sabit yang fungsinya untuk mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis kiri ke bilik selama diastol atau pengenduran otot jantung waktu pengisian kembali jantung oleh darah. Alat transportasi manusia yang kedua yaitu pembuluh darah. Selain jantung untuk memompa darah, diperlukan juga pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung atau yang arahnya meninggalkan jantung. Arteri yang mengandung darah yang kaya akan oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini disebut pembuluh nadi besar atau aorta. Aorta ini membentuk cabang-cabang lebih kecil dan ujung-ujungnya berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Cabang-cabang inilah yang disebut dengan kapiler. Pembuluh darah nadi kedua keluar dari bilik kanan atau ventrikel kanan, membawa darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida menuju ke paru-paru, yang disebut dengan arteri pulmonalis. Pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Pembuluh balik tubuh berukuran besar terdiri dari pembuluh darah balik atas atau vena cava superior dan pembuluh balik bawah atau vena cava superior. Pembuluh balik atas membawa darah dari tubuh bagian atas seperti kepala dan lengan. Pembuluh balik bawah membawa darah dari tubuh bagian bawah. Kedua pembuluh cava superior dan cava inferior bermuara ke serambi kanan jantung atau atrium kanan, membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan vena pulmonalis merupakan vena yang membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju jantung di bagian serambi atau atrium kiri jantung. Vena merupakan pembuluh berdinding lebih tipis, kurang elastis, dan lubang pembuluh lebih besar daripada arteri. Pembuluh ini mempunyai beberapa katup untuk mencegah agar darah tidak berbalik arah. Pembuluh vena ini dikenali karena terletak dekat dengan permukaan kulit yang biasanya terlihat berwarna kebiruan. Alat transportasi manusia yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler sendiri merupakan pembuluh darah yang berukuran kecil yang merupakan perpanjangan dari arteri dan vena. Dinding sel dari kapiler sendiri bersifat permeabel atau dapat ditembus partikel sehingga cairan tubuh atau zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya yang hanya berupa selapis sel. Pembuluh kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dengan ujung pembuluh balik terkecil atau venula. Pada kapiler inilah juga terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekspresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Meskipun ukuran arteriol dan kapiler lebih kecil dibandingkan dengan arteri dan vena,
Tetapi jumlah volume darah secara keseluruhan lebih besar di arteriol dan kapiler. Volume darah di dalam kapiler mencapai 800 kali volume darah di dalam arteri dan vena. Yang ketiga, macam-macam peredaran darah. Berdasarkan peredaran darahnya, sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil ini mengalirkan darah jantung ke pembuluh dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis ke paru-paru di bagian alveolus. Darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen ke pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis ke jantung melalui serambi kiri. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik ventrikel di kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jantung, bilik iri, ke aorta, ke pembuluh nadi, ke pembuluh kapiler, ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, ke jantung melalui serambi kanan. Nah, sekarang kalian paham kan tentang sistem peredaran darah pada manusia? Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami pembelajaran. Dadah!